pada malam kemuliaan itu, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit bumi, ke tempat Baitul Izzah, tempat yang mulia. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran turun terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Kemudian fase yang kedua, dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 20 tahun lamanya, sesuai dengan kebutuhan pada zaman ketika Nabi masih hidup. Lalu dilanjutkan firman Allah dalam surat Al-Hadr ayat 4 hingga 5. Tanazzalul malaikati waruhu fiha bi'idnih min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Dan malaikat Jibril atas utusan dan perintah Allah mengatur segala urusan yang ada di bumi. Dan malam itu penuh kesejahteraan hingga terbitlah fajar. Artinya, saat malam Lailatul Qadar ini, malaikat-malaikat ikut serta turun ke bumi. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, berzikir, memohon ampunan kepada Allah. Maka malaikat, semua malaikat akan mengaminkan doa kita. Jadi ada dua tadi untuk keistimewaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan diturunkannya Al-Quran, dan yang kedua, malaikat ikut serta hadir di muka bumi untuk mengijabah doa-doa kita, mengaminkan doa-doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dari kita mengetahui keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, tentunya banyak umat Islam yang berlomba-lomba mencari keberadaan malam Lailatul Qadar. Lalu kapan sebenarnya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut? Ini merupakan ketetapan dari Allah. Ini adalah rahasia Allah. Allah tidak menentukan tanggal pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Namun kita sebagai umat Nabi tidak perlu khawatir. Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadis, carilah malam Lailatul Qadar dalam malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam-malam ganjil itu bisa jadi pada tanggal 21, bisa jadi hari ke-23, 25, 27, atau bahkan 29. Maka kita maksimalkan ibadah kita selama 10 hari terakhir Ramadan tersebut dengan memperbanyak amalan-amalan baik supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan tanggalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah menguji kita. Allah menguji umatnya seberapa kuat, seberapa bersungguh-sungguh, seberapa istiqomah kita dalam mencari ridho Allah di bulan Ramadan ini. Kita diajarkan untuk bersyukur setiap hari.
tidak hanya berpatokan dan berfokus pada satu malam saja, tapi kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dari hari pertama hingga hari terakhir bulan Ramadan.